Renon, Nona, di tengah perang teritorial, kehidupan para penghuni mansion tetap berjalan seperti biasa. Dengan kata lain, aku tiba di kantor Renon seperti biasa. Apakah Anda tidak tidur nyenyak tadi malam? Apa? Kenapa? Saya hanya bertanya. Kulit Anda tidak terlihat terlalu bagus. Komentar yang sama sudah ditunjukkan oleh Anna di pagi hari. Aku memang kurang tidur karena aku terjaga sepanjang malam sambil menggertakkan gigi, mencoba mencari cara untuk mengecoh penulisnya. Yang lebih parah lagi, aku tidak bisa memikirkan satu hal pun yang bisa kulakukan saat aku tidak bisa tidur. Aku tidak punya pilihan selain melakukan yang terbaik yang aku bisa dengan apa yang ada. Itu adalah kesimpulan seperti buku teks. Tapi hanya itu yang bisa kulakukan saat ini. Saya ingin Anda mengurus dokumen untuk perkebunan Raizen lagi di hari ini. Anda telah bekerja sangat keras sehingga tidak banyak dokumen yang tersisa. Tentu, aku sangat bersemangat memikirkan bahwa ini adalah kawasan yang akan aku kembangkan bersama Kilian di masa depan. Aku tersenyum dan mengambil dokumen untuk tanah milik Raizen dari Renon. Bagaimana Anda ingin mengembangkan Raizen? Dari perspektif makro atau mikro? Saya ingin mendengar perspektif makro terlebih dahulu. Aku meletakkan kertas-kertas itu di mejaku dan membayangkan Raizen dalam pikiranku. Itu adalah sesuatu yang harus aku diskusikan dengan kalian. Tetapi jika kamu bertanya kepadaku, aku ingin mengembangkannya sebagai kota komersial dan rekreasi. Kota komersial, tapi Raizen agak terisolasi. Jika dilihat dari peta, iya. Tapi jika kita bisa menyingkirkan Gunung Piliak, kita bisa menghubungkannya ke kota pelabuhan Reborn di seberang sungai. Bagaimana cara Anda menyingkirkan Gunung Piliak? Aku membuka peta perkebunan Raizen yang ditempatkan di mejaku. Gunung Piliak tidak terlalu tinggi, dan masyarakat Raizen bersyukur atas banyaknya hasil hutan yang disediakannya. Namun kehadirannya membuat Raizen terasa seperti daerah pedesaan yang terisolasi, terputus dari kota-kota kecil di sekitarnya. Aku tidak bermaksud menyingkirkan gunung itu secara harfiah. Ini adalah sumber daya yang berharga bagi masyarakat Raizen. Benar, mengapa kita tidak membangun jalan saja? Sebuah jalan, pembuatan terowongan akan sulit dilakukan di zaman sekarang ini. Namun, menemukan jalur terpendek dan paling datar melalui gunung dan membersihkan vegetasi di sekitarnya akan menjadi upaya yang bermanfaat. Selama kita memiliki jalan yang bagus menuju kota-kota kecil di luar Gunung Piliak dan fasilitas yang baik untuk para pedagang, Raizen akan bertransformasi. Begitu. Dan bukankah menurutmu akan sangat keren membangun villa untuk para bangsawan di dekat Gunung Piliak, asalkan dilengkapi dengan fasilitas yang baik? Ini akan menjadi kota yang nyaman sambil tetap menikmati alam. Renon tampak sedikit terkejut mendengar penjelasanku, lalu mengangguk. Saya merasa Raizen akan direvitalisasi dalam 10 tahun. Jadi aku berharap kalian bisa kembali dengan selamat. Tapi Renon bertanya dengan hati-hati, menunjukkan sedikit kekhawatiran bahkan di wajahnya yang tanpa ekspresi. Count Regelhoff mungkin akan dikalahkan. Apakah Anda baik-baik saja? Itu adalah pertanyaan yang semua orang ingin tanyakan kepadaku, tetapi tidak pernah berani menanyakannya secara langsung. Aku menarik nafas dalam-dalam dan menjawab, aku baik-baik saja. Tetapi meninggalkanku di sini dan memprovokasi keluarga Ludwig berarti ikatanku dengan mereka telah terputus. Dan aku tidak ingin setia pada keluarga yang mungkin saja memintaku mati. Namun di dunia ini, kehormatan keluarga lebih penting daripada kehidupan. Mungkin aku yang begitu tergesa-gesa memutuskan hubungan dengan keluargaku akan tampak remeh di mata para bangsawan yang hidup dan mati dengan terhormat. Renon, di matamu mungkin aku adalah tipe wanita yang akan mengkhianati keluarganya hanya dengan membalikkan telapak tangan. Tidak, sejujurnya, menurut saya Anda memiliki keberanian untuk meninggalkan keluargamu. Berapa banyak perempuan yang diperlakukan seperti alat karena mereka tidak mempunyai keberanian, dan itu salah. Jika aku tidak bertemu kalian lebih dulu, aku pasti menyukai Renon. Seorang pria tulus dengan wajah tanpa ekspresi yang mengatakan hal-hal manis dengan cara yang halus. Dia sedikit kurang dominan dibandingkan pemeran utama pria, tapi dia pria yang hebat untuk dinikahi dan hidup bersama. Kamu adalah orang baik, Renon.
Ini pertama kalinya saya menerima evaluasi seperti itu. Itu karena orang lain tidak mengetahui dirimu yang sebenarnya, dan aku harap kamu bisa bertemu dengan wanita yang sangat baik. Terima kasih sudah berpikir begitu. Renon membungkuk acuh tak acuh, tidak menunjukkan tanda-tanda tersanjung. Aku kembali mengatur dokumen untuk lahan Raizen, sambil membayangkan Kilian dan aku menjalankan Raizen bersama-sama. Sungguh imajinasi yang mendebarkan sehingga aku tidak bisa menahan senyum. Trisia, tempat berlangsungnya perang teritorial, terjepit di antara Ravenna, wilayah Ludwig, dan Pizarro, wilayah Rigelhof. Penguasa Trisia terpaksa menyerahkan tanah miliknya kepada keluarga Rigelhof, tapi sayangnya baginya, kemenangan telah condong ke arah Ludwig sejak awal. Kali ini, Korps Kavaleri Lapis Baja dan Divisi Infanteri muncul dari belakang Gunung Roseto dan mengapit pasukan kami, mengakibatkan kekalahan telak. Duk Ludwig mungkin yang terbaik di kekaisaran dalam hal taktik. Liv Ludwig dan Kilian Ludwig adalah kesatria melebihi ayah mereka. Sulit dipercaya bahkan mereka tidak pernah berperang. Ketika satu demi satu laporan putus asa masuk, suasana suram menyelimuti perkemahan Konrigelhof. Rambut Konrigelhof yang biasanya terawat rapi menjadi acak-acakan. Beberapa helai rambut jatuh di alisnya yang mengerutkan kening. Bajingan, mereka telah menipu kita secara menyeluruh. Apakah ini cara memperlakukan sekutumu? Konrigelhof marah karena Duk Ludwig menyembunyikan kekuatan militernya dari mereka, sementara dia juga menipu mereka. Meskipun dia harus menyalahkan dirinya sendiri karena yakin bahwa dia sepenuhnya memahami keadaan Duk Ludwig saat ini, sebelum memulai perang teritorial, Shane juga sama terkejutnya. Dia selalu memandang rendah Cliff yang menurutnya cukup beruntung menjadi pewaris pangkat seorang Duk, dan dia tidak melihat perbedaan antara Cliff dan dirinya sendiri. Tapi Cliff yang mereka temui di medan pertempuran adalah monster. Rumor bahwa dia mirip dengan Duk Ludwig sebelumnya yang memimpin perang melawan kerajaan Genok hingga meraih kemenangan sepertinya tidak salah. Sial. Menyadari kesenjangan antara dirinya dan Cliff seiring berjalannya waktu bukanlah pengalaman yang menyenangkan sama sekali. Bahkan saudara laki-laki Cliff, Kilian, jauh lebih unggul dari Shane. Dalam satu pertempuran tertentu, seluruh prajurit Shane hancur di bawah tapak kaki Kilian. Ini adalah saudara laki-laki Edith. Aku tidak percaya. Suara mencemooh Kilian bergema di kepalanya seperti mimpi buruk. Dasar bajingan sombong. Aku akan membuatmu bertekuk lutut bagaimanapun caranya. Shane menggertakkan gigi bersama Konrigelhof. Dan saat itu, sepucuk surat datang dari Sophia. Nona Edith sepertinya tidak mau bekerja sama sampai akhir. Mungkin akan lebih baik untuk mempercayai penolong yang tidak dikenal itu. Yang mulia Arduk Lanston telah mengatur kediamannya di ibu kota. Dia meminta Anda untuk bertahan di sana, karena cepat atau lambat, tahta kekaisaran akan jatuh ke tangannya. Ketika Konrigelhof selesai membaca surat itu, matanya bersinar penuh konspirasi. Aku kira kita tidak dapat mengetahui apapun lagi tentang pelayan tak dikenal di dalam rumah Ludwig ini. Sepertinya begitu, dengan dikeluarkannya Duncan, semakin sulit untuk menemukan identitas orang ini. Mereka masih memikirkan orang misterius yang telah menghubungi mereka, menawarkan bantuan kepada mereka tidak lama sebelum mereka menyatakan perang. Duncan, mata-mata yang mereka tanam di rumah Ludwig, telah ditemukan, dipukuli dengan kejam, dan diusir segera setelah keluarga Rigelhof menyatakan perang. Seolah-olah mereka sudah mengetahui identitasnya. Bahkan Edith telah menolak tawaran terakhir. Dan ketika Count bertanya-tanya apa yang harus dilakukan, sebuah surat tiba. Saya bekerja di rumah Ludwig. Jika Anda mencoba menjatuhkan Duk, saya ingin membantu. Saya tidak bisa mengungkapkan identitas saya, tetapi Anda lebih baik mempercayai saya daripada putri Anda. Pada awalnya, Kon ragu dengan identitas pengirimnya, tapi dia tampak tulus. Dia merinci jumlah kesatria dan penghuni yang tersisa di mansion, dan dia menawarkan untuk memasang dupa tidur dan perangkat pencegah kunci pintu. Namun dikatakan bahwa perangkat anti-lock tersebut ditemukan dan dihapus oleh seseorang. Yang mulia Arduk Lanston sudah siap, dan kita tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Kita harus mempercayai orang ini. Baiklah, kalau begitu, aku akan pergi ke ibu kota malam ini dalam kegelapan. Kamu tidak boleh gagal.
Mengerti? Jangan khawatir. Tidak memberitahu siapapun, bahkan para kesatria, dan hanya membawa salah satu orang kepercayaan terdekatnya, Shane menyelinap ke ibu kota malam itu. Berbeda dengan kubu Rigelhoff yang tegang dan suram, kubu Ludwig berada dalam suasana santai. Terima kasih atas kerja kerasmu hari ini. Apakah ini sepadan dengan masalahnya? Mereka sangat buruk sehingga mulai membosankan. Jangan lengah. Ya, dipahami. Setelah berterima kasih kepada para kesatria dan kembali ke baraknya, Cliff melepas baju besinya yang berat dan melakukan peregangan ringan. Dia berdiri diam, mengamati sekelilingnya untuk mencari tanda-tanda kehadiran, lalu menyapukan tangannya ke bawah tempat tidurnya. Amplop itu menjuntai di ujung jarinya. Itu sudah ada di sini. Itu adalah amplop yang berisi laporan dari penyelidik yang disewa Cliff dan surat Lizzie. Cliff membuka surat Lizzie terlebih dahulu. Aku merindukanmu, Cliff. Apa kabarmu? Semua cerita tentang perang teritorial ini sangat meresahkan. Kamu benar-benar tidak terluka, kan? Aku selalu berdoa untuk kesehatan dan kemenanganmu. Rumah besar ini begitu damai. Duchess memimpin dengan penuh percaya diri. Dan kepala pelayan serta pemimpin kesatria menjaga mansion dan pertahanannya. Edith dan aku telah memeriksa pintu mansion setiap malam. Pertama kali aku bertemu dengannya, aku sedikit terkejut karena aku tidak menyangka. Tapi sekarang sudah menjadi rutinitas. Edith juga sangat cemas. Dan selain memeriksa pintu, dia berjalan mengelilingi mansion untuk memastikan tidak ada yang salah. Ketika Cliff selesai membaca surat Lizzie, dia langsung membuka laporan penyidik. Sophia, orang kepercayaan terdekat Shane Rigelhoff dan mantan pembantu Edith Rigelhoff, telah membuat kontrak dengan organisasi tentara bayaran dengan nama samaran. Pasukan tersebut kemungkinan besar akan beroperasi di ibu kota, dengan Shane Rigelhoff mungkin akan memimpin tentara bayaran. Ada juga gerakan mencurigakan dari Arthur Lanston. Targetnya adalah istana kekaisaran. Jadi itu sebabnya aku tidak melihat Shane sejak kemarin lusa. Cliff kemudian menyelinap ke barak Duke pada larut malam dengan 2 surat di tangan. Dia mengabari terlebih dahulu bahwa dia akan datang, dan Duke sedang menunggunya dengan lenteranya diredupkan. Ada apa, Cliff? Pertama, ini. Cliff menunjukkan laporan penyelidik kepada Duke terlebih dahulu. Mata Duke dengan cepat berubah menjadi ganas ketika dia membaca laporan bahwa Shane merencanakan sesuatu yang tidak baik. Apakah menurutmu kekuatan tentara bayaran ini akan melebihi jumlah pertahanan mansion? Shane tidak bodoh, jadi dia mungkin mengontrak pasukan tentara bayaran yang cukup besar. Tapi paling banyak 50 orang. Kesatria yang aku tinggalkan di mansion berjumlah 70, dan ada cukup banyak pelayan. Jadi mereka seharusnya bisa menahan mereka. Tapi jika dia punya sekutu di dalam mansion, itu lain ceritanya. Cliff juga menyerahkan surat dari Lizzie kepada Duke. Lizzie sepertinya tidak mencurigakan, tapi bukankah menurutmu agak aneh kalau Edith berkeliaran di sekitar mansion? Tentu saja. Saya pikir mereka mencoba mengincar mansion itu. Duke mengatupkan giginya mendengar spekulasi Cliff. Betapa tidak tahu malunya. Mereka tidak tahu sedikit pun tentang kehormatan sebagai bangsawan, dan mereka akan melakukannya seperti sekawanan anjing liar. Sejak awal, ini merupakan tindakan yang salah. Membiarkan orang-orang seperti itu mempunyai hak untuk mendistribusikan biji besi. Duke Ludwig yang tidak pernah akur dengan keluarga Rigelhoff telah mengawasi mereka sejak mereka mendapatkan hak biji besi. Dia sengaja memperlakukan mereka sebagai teman, menjaga mereka tetap dekat dan mengawasi, dan memanipulasi kekuatan di sekitar mereka untuk memastikan mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka. Meskipun demikian, keluarga Rigelhoff berhasil dalam setiap investasi yang mereka lakukan dan mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. Kontribusi Edith terhadap pertumbuhan keluarga Rigelhoff sangat signifikan. Investasi mereka berhasil karena informasi yang dia kumpulkan. Tahukah kamu bagaimana perasaanku saat mendorong Kilian menikahi wanita seperti itu? Aku mungkin akan membawa rasa bersalah ini sampai aku mati. Tetap saja, dia mengkhianati kita seperti ini setelah kita mencoba menerimanya. Cliff tidak repot-repot mengatakan bahwa Kilian sebenarnya rukun dengan Edith. Dia tidak ingin menggoyahkan tekad ayahnya. Ketika itu adalah sesuatu yang harus dia hadapi. Saya akan kembali ke rumah. Jika Anda mengirim Kilian, dia mungkin akan terpengaruh oleh sedikit rasa kasih sayang. Duke mengangguk, mengabulkan permintaan Cliff. Tentu, Kilian punya sisi lembut di hatinya.
Bahkan jika dia putri musuh, dia mungkin akan mengasihaninya. Ia menambahkan, bagaimanapun juga, perang teritorial ini akan segera berakhir. Ini akan menjadi pertahanan terakhir mereka. Jadi jangan lengah. Tikus yang terpojok akan menggigit kucing. Saya mengerti. Jangan beritahu Kilian tentang ini. Baiklah, aku akan memberitahunya bahwa aku mengirimmu kembali karena aku pikir ada masalah yang sedang terjadi dengan keluarga kekaisaran. Kamu harus pergi dengan tenang, setidaknya untuk malam ini. Baik, Ayah. Sampai jumpa di ibu kota nanti. Cliff menyelesaikan pembicaraan rahasianya dengan Duke. Lalu dia dan pasukannya berangkat diam-diam menuju ibu kota.